Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Namun kali ini kita akan sedikit berbeda ya. Sebelumnya kita menggunakan Neovim untuk text editornya. Kali ini kita akan menggunakan Visual Studio Code karena ada beberapa teman-teman yang request untuk menggunakan Visual Studio Code. Saya juga sudah membuatkan tutorial untuk setupnya ya. Teman-teman bisa cek di channel ini atau saya akan taruh di bagian atas ini ataupun teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, untuk panduan setup Visual Studio Code-nya. Kita akan buka Visual Studio Code-nya sini ya. Ini kita akan open folder. Nah, kita akan masuk ke C JavaScript tutorial. Nah, kita akan buat folder baru. Ini kita sudah sampai 56. Kita akan buat folder baru 157. Nah, materi kita terkait dengan radio button. Radio button. Oke, kita akan ambil foldernya seperti ini ya. Nah, di dalamnya kita akan buat sebuah file index.html. Oke, kita akan buat lagi sebuah file foldernya JS, kemudian filenya script.js. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan buat di sini basic tag HTML-nya. Nah, ini sidebar-nya kita tutup. Oke, seperti ini ya. Kita besarkan saja supaya lebih mudah. Oke. Kemudian di sini kita akan coba buat sebuah keterangan menggunakan tag P ya. Ini untuk pilih ukuran. Nah, kita akan menggunakan tag div. Nah, tag div ini akan kita isi dengan sebuah input tipe radio. Kita akan pilih input tipe radio. Nah, di sini kita akan kasih name-nya adalah size seperti ini ya. Kemudian kita akan ID-nya kita kasih XS, misalkan ini extra small ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan di sini value-nya XS dengan huruf besar. Oke, seperti ini kita ada tipe, kemudian name, kemudian ID. Kemudian kita akan buat sebuah label. Nah, labelnya for XS. Nah, labelnya kita kasih XS. Nah, seperti ini. Ini untuk, nah kita supaya lebih enak ya sambil kita bikin, kita akan tampilkan preview ya. Teman-teman tinggal klik kanan ya, kemudian di sini ada show preview seperti ini supaya kita munculnya secara terus-menerus ya. Oke, kita akan duplicate, shift alt arrow ke bawah, kita akan duplicate ya. Radio masih XL, masih size-nya ini masih sama, tapi kita akan ganti dengan S. Nah, ini juga kita ganti dengan S besar, dan ini for-nya S, dan ini ukurannya juga kita ganti dengan S. Kita save. Nah, dia langsung berubah ya. Ini kita duplicate lagi. Nah, radio ini size-nya kita ganti dengan M. Ini kita ganti dengan M. Ini kita ganti dengan M besar. Ini juga kita ganti dengan M. Ini kita ganti dengan M besar. Kita save. Nah, ini juga ya. Kita akan geserkan seperti ini. Nah, ini size-nya kita akan ganti dengan L ya, L kecil. Nah, kalau yang value-nya kita ganti dengan L besar. Ini for-nya ganti dengan L kecil, dan value-nya kita ganti dengan L besar. Oke, kita akan duplicate lagi. Setelah L itu ada XL. Kita tambahkan X, ini kita tambahkan X. Ini kita tambahkan X, ini tidak tambahkan X. Oke, setelah itu kita tambahkan satu lagi yaitu double XL ya. Kita tambahkan XXL, ini juga XXL, ini XXL, ini XXL. Kita save. Kemudian kita akan tambahkan sebuah button, kita tambahkan P supaya dia ada button ya. Kemudian button tipe submit, kita kasih di sini ID-nya
BTN seperti ini ya, ID-nya BTN. Kemudian kita akan tambahkan juga ini untuk output sebuah P. Nah, ini kita kasih ID-nya ini output. Nah, ini akan kita dia ada di luar ya. Ininya kelebihan. Kita akan save. Oke. Nah, di sini kita akan panggil untuk JavaScript-nya. Kita akan panggil src, kemudian kita akan slash js, kita akan panggil script.js. Kita akan save. Oke ya. Nah, sekarang kita akan melakukan coding untuk radio button supaya ketika kita pilih kemudian kita submit nanti akan muncul di sini pilihannya ya. Kita akan menggunakan JavaScript. Pertama kita akan buat konstanta untuk BTN. BTN kita akan gunakan dokumen dot. Nah, kita akan gunakan query salah ya. Kita akan gunakan query selector. Nah, query selectornya kita akan isi dengan tadi ID-nya BTN ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat konstanta lagi di sini untuk radio button. Ini ada S-nya, buttons kita akan ambil dari dokumen kita akan menggunakan query selector all. Nah, input tipenya kita gunakan nim ya, bukan tipe. Input. Kemudian kita kasih di sini nim. Nah, nimnya kita isi dengan size ya tadi. Nah, karena pilihannya size. Oke, kita akan buat di sini btn dot. Kita akan add event listener-nya. Nah, event listener-nya kita akan ambil yang klik ya. Nah, kemudian kita akan buat sebuah variabel untuk menampung select size. Ini select size-nya untuk menampung ya. Kita akan gunakan perulangan for konstanta radio button ini dari off radio buttons. Nah, kita akan cek jika radio buttonnya terchecklist. Nah, kemudian kita akan select size-nya akan kita isi dengan radio button dot value. Nah, kalau misalkan sudah, kita akan break. Nah, di sini kita akan tampilkan ya, kita tidak akan cetak ke termin ke konsol. Kita akan ambil ke output kita akan ambil dokumen query selector tadi nama ID-nya output. Nah, boleh dengan inner HTML ataupun dengan inner text juga bisa. Kita akan gunakan inner text ya. Kita akan gunakan inner text. Nah, kita akan gunakan select size. Kita akan tambahkan di sini validasi. Jika dia ada isinya, maka kita akan tambahkan your select. Nah, yang terselect adalah size-nya. Kemudian kalau misalkan tidak, silahkan pilih size-nya. Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita akan coba ya. Kita pilih ini, kemudian kita klik submit. Lihat XS. Kemudian ini kita terpilih L, XSL, kita pilih, sudah terpilih. Oke, kita pilih, ini muncul semua ke sini. Nah, kita menggunakan JavaScript untuk eventnya. Nah, kita sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat yang lebih dinamis. Jadi kita untuk, ini kan radio buttonnya kita buat di HTML ya. Nah, sekarang kita akan buat radio buttonnya ini di JavaScript untuk membuatnya. Oke. Kita akan buka lagi sidebarnya. Kita akan tambahkan ini index2. Index2.html. Kita akan buat index2 ya. Oke, ini akan kita close dan JS ini juga kita close, HTML kita close karena tidak kita pakai saat ini. Oke, kita akan buat di sini app ya. app.js ini untuk JavaScript-nya. Oke. Kita ke HTML, kita definisikan tag basic HTML-nya seperti ini ya. Kita akan tekan tab. Nah, di sini kita akan buat sebuah tag P. Pilih ukuran Anda, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan buat tag div.
Nah, kita kasih ID-nya adalah grup. Nah, seperti ini ya. Tag div kosong dengan ID grup. Kemudian kita akan buat tag P. Ini akan kita kasih ID-nya adalah output. Output ini juga kosong ya, seperti ini. Kemudian kita akan buat sebuah script. Ini akan mengarah ke app.js. Nah, yang ini ya, kita akan save. Oke, kita akan masuk ke app-nya. Nah, di app kita akan definisikan di sini sebuah konstanta. Nah, konstantanya kita akan mendefinisikan sebuah size ini kita akan isi dari mulai XS ya, kemudian tentu saja akan ke S, kemudian M, L, XL. Nah, kita tambahkan satu lagi di sini untuk XXL-nya. Oke. Kita akan buat sebuah konstanta lagi ini untuk grup ya. Nah, grup ini kita akan isi dari dokumen dot query selector. Nah, kita akan ambil dari grup, tapi ini grupnya bukan kelas ya, tapi ID. Kalau ID dengan pagar simbolnya seperti ini. Oke, kemudian kita akan buat grup. Kita akan buat inner HTML. Nah, kita akan ambil dari size. Nah, size kita akan map. Nah, kita akan isi ininya dengan size, kemudian kita akan gunakan arrow seperti ini. Kemudian kita akan buat untuk div ya, kita akan gunakan div. Ini tagnya div, ada tutup divnya. Kemudian ini akan kita turunkan ya ke bawah supaya lebih mudah dibacanya. Ini juga kita turunkan ke bawah. Ini pasti nanti akan di join. Nah, di sini kita akan turunkan satu lagi. Oke, di dalamnya kita akan tambahkan sebuah input ya. Input tipe radio. Kemudian kita akan isi seperti ini ya. Value-nya size. Ini ada error. Kita coba naikkan ke atas. Ini juga kita naikkan ke atas. Ini kita naikkan ke atas. Ada error. Oh, ini salah ya, kita gunakan backtick harusnya, ini jangan tick, backtick. Nah, supaya ini kita terbaca ya si variabelnya. Nah, ini jadinya seperti ini. Jadi kalau misalkan sudah pakai backtick, ini bisa kita turunin kayak gini ya. Ini supaya mudah dibaca, kita gunakan seperti ini. Kemudian kita join, kita save. Ini akan kita jalankan lagi ya. Kita akan live previewnya. Kita akan show. Nah, ini tidak terbaca nih, bisa kita lihat ya size-nya. Ini kita gunakan dolar ya. Nah, supaya dia terbaca. Nah, yang ini juga kita akan gunakan dolar. Dolar size. Kita save. Ini ada for. Kita gunakan dolar size juga. Kita tutup. Oke. Nah, yang ini kita akan isi lagi dengan dolar. Kita akan isi lagi dengan dolar seperti ini. Oke ya. Oke, kita save. Ini sudah muncul. Ini juga sudah di join. Nah, sekarang kita akan, ini ID-nya size. Kita tinggal buka yang script tadi ya. Ini bisa kita copy yang bagian konstantanya. Kita bikin baru aja deh. Kita bikin baru.
Kita buat konstanta namanya radio button. Nah, ini akan kita ambil dari dokumen query selector all. Ini sama ya. Kita gunakan name size, kemudian kita akan gunakan di sini sebuah perulangan for kita akan gunakan konstanta untuk radio button. Kita akan ambil dari of radio button. Nah, kita akan buat seperti ini. Kemudian di sini kita akan buat radio button. Nah, kita akan buat event listener bukan klik ya. Kita akan change aja ya. Ketika di change, maka kita akan tambahkan di sini if dot ini change-nya tambahkan untuk eventnya. Kita tambahkan dot target. Kita akan kid. Kita akan pilih. Nah, di sini kita akan lakukan dokumen dot query selector. Kita akan ambil output inner tag kita akan tambahkan ini sebuah backtick ya seperti ini. Nah, di sini kita akan Anda memilih, kita akan gunakan dolar target dot value. Nah, seperti ini kita akan save. Ini sidebarnya supaya lebih lega ya, kita kecilkan. Coba kita klik. Nah, ini belum ada ya. Ini tidak perlu ada kelas dan data ya. Nah, value-nya aja. Seperti ini. Oh, ini value-nya ya. Kita value-nya belum tercetak. Ini harusnya seperti ini. Kita gunakan di dalam sini. Oke. Kita akan save. Oke, kita coba klik. Ini masih belum jalan. Kita coba gunakan open in browser ya supaya lebih mudah. Kita akan inspect, kita lihat sini errornya. Oh, radio button is undefined. Nah, lebih mudah ya. Kalau di sini juga bisa ya teman-teman, kalau mau dibuka ini ada open depth tool. Nah, ini juga ada ya. Nah, radio button tidak terdefinisi. Teman-teman bisa pilih. Nah, ini radio button. Nah, radio button ini kurang S-nya ternyata. Buttons. Kita save. Nah, kita lihat. Ini akan kita hapus dulu ya. Kemudian kita akan reload. Nah, ini masih radio button. Nah, ini harus benar-benar karena ini case sensitif ya kalau JavaScript. Nah, ini U-nya tadi huruf besar. Kita akan refresh lagi. Ini radio button. Kita akan hapus dulu. Kita refresh lagi. Nah, ini sudah tidak ada. Ya, sekarang coba klik. Nah, sekarang sudah bisa ya. Kita pilih XL, pilih S, XS. Oke, ini sudah berhasil. Oke, kita untuk memanipulasi dan menggunakan event pada radio button sudah berhasil. Kita dengan cara dinamis seperti ini sudah, dengan cara definisikan di HTML juga sudah. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.